Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami terkait tugas atau UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami sendiri dari kelompok 4 PKN 51. Untuk anggotanya sendiri, di sini ada Mahega Sindia Firlianti, NIM 221910301064. Dan juga ada Arifatul Fikriyah, NIM 221910301094. Dan ada saya dan Dia Bramantara, NIM 2124110103099. Dan yang terakhir ada Alvin Nur Hidayat dengan NIM 211910101125. Oke. Di sini kami membawa tema yaitu pengaruh perbedaan bahasa daerah bagi mahasiswa di lingkungan perkuliahan Universitas Jember. Jadi kan di Universitas Jember ini dari berbagai asal ya untuk mahasiswa sendiri. Pastinya ada pengaruh di dalamnya. Dan kenapa kita bisa memilih ini ada di latar belakangnya. Nah, sekarang masuk ke latar belakang. Kenapa kami memilih tema itu? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu bahasa. Nah, bahasa adalah sarana kemanusiaan yang mengubah manusia dari makhluk biologis menjadi makhluk sosiokultural. Nah, ini sendiri ada di dalam Akadiah dalam Saleh 2017 ayat pertama. Nah, di sini bahasa sebagai wahana komunikasi manusia yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia dalam berinteraksi sesama atau dengan manusia lain, sekaligus sebagai alat komunikasi yang dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Nah, perguruan tinggi merupakan tempat di mana terdapat berbagai mahasiswa dari daerah yang berbeda berkumpul menjadi satu di satu tempat. Terdapat banyak suku, budaya, dan bahasa dengan aneka ragam logat daerahnya masing-masing. Kan ada yang dari Jawa, Papua, Madura, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, perbedaan bahasa daerah antar mahasiswa di lingkungan perkuliahan Universitas Jember dapat menjadi faktor penting dalam interaksi sosial dan komunikasi di antara mahasiswa dari berbagai latar belakang, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda. Masalah bahasa dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, serta dalam menghasilkan karya tulis dan presentasi yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perbedaan bahasa daerah di kalangan mahasiswa di lingkungan perkuliahan dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jelasnya seperti pasti bahasa itu menjadi salah satu masalah dalam perkuliahan kita, karena semisal kita satu kelompok dengan orang Papua atau Kalimantan dan mereka memakai logat sana dan bahasa sana, otomatis itu sulit dimengerti untuk teman yang tidak berasal dari daerah yang sama. Jadi kita mengambil tema ini karena alasan tersebut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Saya Mahega akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh perbedaan bahasa daerah pada mahasiswa UNEDS. Yang kedua, apa saja alasan yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, seberapa besar kemungkinan logat di lingkungan baru Universitas Jember dapat mengubah logat asli mahasiswa tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan dan menganalisis pengaruh perbedaan bahasa daerah dalam keseharian, khususnya di kalangan mahasiswa. Dengan sampel yang kami teliti yaitu mahasiswa di Universitas Jember. Baik, izin masuk. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang menggambarkan bagaimana perbedaan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh mahasiswa berpengaruh atau memberikan pengaruh pada bahasa keseharian mahasiswa tersebut di lingkungan perkuliahan Universitas Jember. Sehingga melalui penelitian ini dapat dipahami bagaimana pengaruh bagi mahasiswa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam perkuliahan sehari-hari.
Informasi dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara acak terhadap mahasiswa Universitas Jember yang telah mengisi Google Form yang telah disediakan. Monggo Mas Alvin. Ya, selanjutnya ada pembahasan dari hasil penelitian yang mengambil dari beberapa sampel dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu satu, kebanyakan mahasiswa itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia saat perkuliahan berlangsung. Bahkan ada yang sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia meskipun kita di luar kampus, dia lebih sering menggunakan bahasa daerah. Karena meskipun kayak kita kan dari orang-orang perantauan itu semua itu kan banyak yang dari bahasa campuran. Jadi kalau di perkuliahan itu bahasa Indonesia lah yang sangat sering digunakan oleh para mahasiswa. Yang kedua, ada beberapa alasan mengenai mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia di kampus, yaitu dikarenakan berasal dari daerah yang sama-sama menggunakan bahasa daerah tersebut. Lebih santai dan nyaman ketika berkomunikasi, serta sudah menjadi kebiasaan sebelum masuk kuliah. Terus yang selanjutnya, ada yang ketiga, menurut hasil penelitian mengatakan bahwa bahasa daerah lain dapat mempengaruhi logat maupun kalimat saat berkomunikasi. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa itu kan dari berbagai daerah. Jadi tiap daerah pasti memiliki logat masing-masing saat berkomunikasi tersebut. Terus yang keempat, bahasa daerah di lingkungan perkuliahan memberikan dampak negatif, yaitu sulit memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara sehingga sering terjadi miskomunikasi. Karena tidak semua mahasiswa itu tahu dan mengerti bahasa dari daerah-daerah lain. Yang selanjutnya, kelima, terdapat dampak positif dari penggunaan bahasa daerah di lingkungan perkuliahan, yaitu semakin banyak perbendaharaan kata dari daerah lain serta dapat saling berbagi kebudayaan. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 4. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Mungkin ada pantun penutup, yaitu menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian dari kami, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.